panic attack, udah anxiety, apa yang semua orang yang sekarang ngomongin itu loh. Panic attack, serangan kecemasan gitu. Aku nggak ngerti, terus aku yang kayak, ya bisnis musik, ini lo pikirin, ini 5 tahun lagi nih keluarga mau dibawa kemana? Tiba-tiba dia ngomong, dia bilang, kan aku orang Batak ya, dia bilang, sini nang, kita mulai semuanya dari nol lagi. Terus aku dipeluk. Sesuatu yang aku udah tunggu-tunggu selama 40 tahun hidup gue tunggu-tunggu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku dapat kesempatan untuk podcast sama seseorang yang sudah ditunggu lama. Sebenarnya kalau udah di Bali tuh deket rumahnya, tapi baru dapat kesempatan buat podcast sekarang. Ada Mbak Sofi Navita. Hai, apa kabar? Ashanti. Aku pengen peluk aja. Ini ibu-ibu keren banget ya. Gitu dong. Datang lagi jaga cucu. Tuh. Maklum lah kan ya, namanya anak kan kalau nenek kan tempatnya titip cucu kan. Bener, tapi kan ini neneknya keren banget, pulang kuliah S3 dititipin cucu masih mau, masih standby ya kan, penampilan luar biasa. Kayaknya nanti aku harus belajar dari kamu. Tapi masih lama ya, udah yang pertama umur berapa sih? Tahun ini dia 21 sih. Masih panjang perjalanan. Iya, karena laki-laki juga ya. Ini semoga masih panjang juga sih, nggak apa-apa, aku belum siap juga ya tiba-tiba. tapi ada kepengen kayak, aduh aku pengen cepet-cepet punya cucu nih kalau ngeliat orang. Belum ya? Enggak. Iya sih, kayaknya nggak kepikiran gitu, aku nggak kebayang. Soalnya temen-temen yang lain kan udah misalnya udah pada punya. Jadi gue yang kayak, jadi sama Pongki tuh gini, kita bisa nggak ya gitu, itu gimana itu? Tapi aku amazed loh, ternyata aku baru tahu Mbak Sofi tuh kelahiran 75. Apa-apa disebut aja. Ya, aku gak mau nyebut sih, pokoknya kelahiran yang aku sangka masih around kayak 3-4 tahun di atas aku gitu. Iya. Kalau kata orang 3 tahun lah gitu. Seksi, seket kurang siji. Iya. Tahun depan soalnya gocapnya. Serius, maksudnya awet muda. Terima kasih. Boleh tahu dong apa sharing mungkin selain nanti aku membahas mungkin karena itu juga jadi awet muda kan? Apa sih rahasianya awet muda? Aduh, kayaknya kalau aku harus diakui ini murni anugerah. Jadi aku cuma tinggal jaga yang ada aja gitu. Tapi kalau ditanya kegiatannya apa sih hari-hari, memang kalau teman-teman deket aku semuanya pasti tahu kalau wow udah dateng nih si Sofi, udah jangan dikasih itu, dia nggak makan. Jangan kasih itu, dia nggak makan. Padahal nggak gitu juga. Iya kan aku juga ada di grup kita yang kayaknya jaga makan banget juga kan. Padahal nggak gitu juga. Ketika bersosialisasi, aku akan makan apa yang disajikan gitu. Yang penting aku nggak alergik lah, kalau kayak dairy agak alergik memang. Tapi kalau nggak, aku akan makan gitu. Karena aku pernah berada dalam satu tahap dalam hidupku ya, di mana waktu itu aku karena sempet waktu itu biasalah ya, umur-umur yang masih kok pengen belajar plant-based nutrition chef apa ke Amerika, aku mau belajar gluten free apa, tiba-tiba aja padahal nggak ada hubungannya kan. Hidup di dunia per-MC-an, di dunia entertainment, sekolah hukum, terus tiba-tiba pengen chef itu apa gitu, kayak orang cari pembuktian gitu. Terus pas pulang ceritanya ngajar-ngajar kelas lah, di Ubud lah, di whatnot lah gitu. Terus abis itu kayak apa sih gue apa sih sok banget sih lo gitu, ketika sorry ya aku lagi nggak makan itu, sorry ya aku lagi nggak makan itu. Memang kan niatnya sehat, tapi ketika di akhir hari itu membuat kita tidak bisa berkomunitas dengan orang, sehingga kita tidak bisa memberkati orang, atau kita dapat berkat dari orang, misalnya kan kita ngobrol dapat ilmu, dapat apa, dapat teman, buat apa gitu loh, terlalu kaku tuh. Tapi aku belajar dari situ. Tapi ada di fase yang memang sempet nggak mau makannya jaga banget, sehat banget. Itu apa yang membuat hidupnya jadi di twist? Tapi dulu kan nggak kayak gitu dong masih. Enggak. Iya kan. Ya, pasti. Maksudnya apa yang membuat kok nge-twist gitu, aku harus jadi kayak gini nih? Pasti kan ada sesuatu tuh. Jujur dari awal sebenarnya waktu baru nikah sama Mas Pongki. Terus ceritanya aku mau jadi istri yang baik gitu kan ya ceritanya. Aku mau nggak mau kehidupan malam gitu, nggak mau gitu-gitu deh ya gitu. Lebih ke aku mau menjadi istri yang pagi-pagi mau minum apa mas, teh, kopi gitu. Aku pikir jadi istri yang baik itu begitu. Ya udah, itu yang aku lakukan, dan sampai hari ini pun itu tidak aku sesali. I love it ketika sedang melakukan melayani suami gitu ya.
Tapi ternyata kan nggak serta-merta itu menjadi istri yang baik dan ibu yang baik itu. Yeah. Ketika over juga akhirnya kita jadi kayak menaruh diri kita tanpa sadar pada sebuah level yang, oh, I'm better than you. Tuh, lihat tuh, istrinya nggak pernah ini dia. Aku iya loh, kalau aku ini loh gitu. Manusia tuh punya potensi itu gitu loh. Jadi, walaupun nggak sadar, walaupun nggak diniatkan, tapi coba deh kita pikir-pikir, ih, kok gue tadi sempat terpikir kayak gitu ya ngelihat orang, ya kan kita nggak bisa menghakimi orang seperti itu. Nah, jadi itu ketika aku sedang mencoba untuk jadi versi terbaik dari diriku itu, yang aku pikir caranya begitu, agak terlalu ekstrim. Ternyata pas aku susurin lagi, aku cari-cari lagi, zaman sekarang udah ada istilah mental health, ada istilah inner child wound, luka batin waktu kecil. Itu semua tuh aku alami waktu menulis bukuku yang pertama, malah yang waktu 2016 kan 2015 dia keluar, aku pindah ke Bali gitu sekeluarga kan, Mas Pongki juga sama anak-anak. Jadi disitulah aku mendapat pelajaran bahwa ih, gue udah jaga makan begini, ini itu apa semua, semuanya harus bersih. Gue sakit juga loh. Makanya gue pindah itu salah satunya. Sakit gue. Yang memutuskan untuk pindah ke Bali. Akhirnya, iya. Nah itu tuh baru aku mau tanya, kok sampai kan kerjaan semua di Jakarta. Banget. Dua-duanya dong. Iya, dua-duanya. Gitu. Terus tiba-tiba memutuskan untuk aku mau tinggal di Bali gitu. Itu kenapa? Mau tinggal di Bali waktu belum tren ya. Belum. Itu kan kayak udah berapa belas tahun yang lalu dong. Ya 8 tahun yang lalu. Jadi 2016 ya. Move-nya 2016 tapi berantem sama Mas Pongki itu soal untuk pindah tuh dari 2014-2015. Suami nggak mau. Nggak mau lah, kan dia nggak paham. Ya, dan apa kan sih kerjaannya juga di sini kan? Visi dan misinya apa sih mah gitu? Kenapa berubah? Kalau kata aku kemarin aku diundang di podcast siapa ya? Aku bilang GBHN itu, terus gue nggak ada yang ngerti GBHN, Bu, anak sekarang. Oh ya maaf ya. Ini zaman kita dulu, zaman enggak sih. Garis besar haluan negara. Jadi akhirnya aku pikir enggak, ini ya, ternyata pada saat itu tanpa aku sadari aku sudah masuk ke dalam satu kategori di mana aku mengalami depresi. Nah, saat 2015 sebenarnya udah masuk, udah panic attack, udah anxiety, apa yang semua orang yang sekarang ngomongin itu loh. Panic attack, serangan kecemasan gitu. Itu tuh udah aku alamin waktu itu. Tapi aku nggak tahu itu apa. Jadi aku tapi untuk ke psikolog pun saat itu terus terang aja aku nggak berani ya. Jadi karena aku takut nanti terlalu banyak teori ini itu. Soalnya gue masih berfungsi kok dalam masyarakat. MC kemana masih bisa. Ngurusin anak sampai suami sambil multitasking semua masih bisa. Masih waras kok. Masih ada ibadah, masih apa. Jadi ini apa sebenarnya gitu kan. Lalu aku mulai mencari sendiri, ada beberapa lah, akhirnya 1-2 terapis yang akhirnya membantu aku. Salah satunya itu almarhum Reza Gunawan, suaminya Dewi Lestari, itu salah satu sahabat saya dulu, dan orang yang kami sangat percaya. Lalu memang sempat ada satu terapi psikolog waktu aku ke Bali ya, tapi memang nggak begitu lama sama dia. Tapi aku menemukan, sebenarnya apa sih yang bikin aku kayak harus the best, harus the most perfect level gitu. Ternyata memang ada luka batin waktu kecil gitu. Luka batin kebawa sampai besar. Jadi kadang-kadang kalau kita menghadapi sesuatu di masa sekarang itu, dia nggak serta-merta adanya sekarang atau bahkan 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Lebih sering yang saya temukan, baik mungkin dari pengalaman saya maupun dari orang-orang ya, ketika orang tuh nggak tahu kenapa kalau ketemu gue suka curhat aja deh. Kayak di jidatku ada tulisan. Kan bukunya udah banyak tentang. Sebelum ada buku juga udah curhat. Nah berarti pemicunya kan. Makanya. Jadi Mas Pongki sampai ngomong gini, udah tulis buku aja kalau kebanyakan dengar cerita orang gitu. Orang tuh kayak mau cerita aja gitu kalau ketemu aku. Nah jadinya akhirnya aku berpikir, kayaknya nggak dari sini dia. Ini berakar dari mana sih gitu dia. Ya udah, mulailah aku melakukan sebuah perjalanan spiritual. Dan ketika aku ngomong spiritual itu tentunya melibatkan Tuhan ya. Tapi bukan berarti serta-merta harus dengan secara agamawi gitu loh. Ini benar-benar pencarian aku ini diciptakan Tuhan. Buat apa sih aku itu disuruh apa sih selama masih ada di muka bumi ini sebelum nanti aku dipanggil kembali gitu. Dan kenapa aku tuh hari-hari mudah lelah, aku gampang frustrasi, kalau orang gimana dikit aku gampang trigger, terpicu gitu. Dulu tuh aku nggak gini-gini amat rasanya. I used to be a fun person, kenapa sekarang begini gitu. Sampai
itu akhirnya aku menemukan si masalah inner child itu gitu. Di umur 12 tahun itu sedikit banyak sebenarnya ada di bukunya. Aku ceritakan. Yang terakhir ini ya. Jadi sebenarnya berbasis hubunganku sebagai anak perempuan yang kurang akrab dengan ayahku. Jadi bapakku tuh galak banget. Terus aku tuh anak pertama yang ya mungkin hanya itu yang dia tahu gitu loh. Jadi sampai dengan akhir hidupnya itu terakhir tuh baru kita bisa saling memaafkan. Aku bahkan nggak bilang memaafkan ya. Aku mungkin memakai kata-kata mengampuni ya. Memaafkan itu bagi aku ya. Itu kayak gini. Maaf ya Ash. Ya. Tapi kan pasti kamu sini. Ya deh. Tapi dia pernah gini. Besok hati-hati deh sama dia. Kalau mengampuni itu benar-benar zero. No, ya udah kemarin tuh nothing happen, sudah zero gitu. Nah, aku merasa itu terjadi sama bapakku. Dan ketika itu terjadi sama bapakku, aku merasa aku kayak tembok yang di sekelilingku juga rontok semua dan aku kayak bisa melihat dunia lebih jelas dan bahkan sampai kepada satu level kesadaran bahwa ternyata tuh Tuhan sayang banget ya sama gue. Sama ini gue pikir kayak kalau berdoa tuh Tuhan denger nggak sih gitu. Kalau misalnya lagi berharap sesuatu, kenapa kalau perjalanan hidup gue selalu lebih sulit ya buat mendapatkan sesuatu gitu. Kalau orang kan bilangnya lu kurang bersyukur. Mudah bicara seperti itu ketika orang itu tidak ada di sepatu si orang ini yang mungkin bawa bagasi emotional baggage dari kecil gitu. Tapi aku mau nanya, maksudnya kayak orang yang punya inner child kayak aku tuh sama nih persis yang hubungan dengan papa ya adalah kayak adalah gitu. Pasti itu akan datangnya dia di saat kita udah kan tadi bilang aku dulu nggak kayak gitu dia akan datang di momen-momen tertentu atau di saat kamu lagi ada masalah. Kayaknya dua-duanya bisa deh. Kalau lagi ada masalah terus kita penat lalu kita akan refleksi terhadap ya buat lo gampang, lo sama bapak lo baik, bapak lo sayang sama lo, gue boro-boro misalnya gitu ya. Gue nggak pernah dengar kata-kata mesra atau apa gitu ya papaku terhadap aku gitu. Atau bisa datang di saat memang sudah waktunya dia harus diberesin. Nggak, atau apa itu bisa merefleksi di saat kita sama suami? Oh bisa, ya kan? Bisa. Jadi ke-triggernya kadang-kadang kalau kita masalah, atau kita lagi ada di poin yang mungkin kalau aku dulu masalah, pokoknya selalu kewarasan seorang ibu dan istri itu hilang di saat kondisi materi lagi nggak baik-baik aja. Oh ya, jadi mungkin Nyun Sewu kalau ini saya salah, tapi coba kita telusuri, coba rasain sama-sama ya. Mungkin bagi anak perempuan yang kurang mendapatkan hubungan yang mesra dengan ayahnya, disayang, dibelai, dipeluk, atau dia ada aja gitu buat kita. Atau dia ada aja gitu, dan ataupun kalau ada nggak marah-marah mulu gitu, yang kayak apa ya? Kenangannya indah lah gitu ya. Kayak jalan di atas beling gitu loh, kayak kita nggak tahu. Aduh, jangan sampai gue ini nanti dia marah gitu kan. Gitu. Jadi kayak nggak tahu kapan kita bakal dimarahin, kapan kita bakal bisa nih datang pelan-pelan gitu. Jadi itu tuh bisa tercermin ketika kita bawa bagasi itu ke perkawinan kita. Karena kita berpikir si tokoh laki-laki ini yang adalah suami kita, itu kan sebenarnya ayahnya anak kita. Dia kan provider buat anak kita. Bukan buat kita. Provider iya tentu menafkahi, tapi untuk mencintai kita seperti kita mendapatkan kasih sayang dari ayah itu bukan tugas dia sebenarnya gitu. Tapi jadi kadang-kadang kan kita keluar sendiri, walaupun nggak keucap di mulut gitu, tapi di sini gini, nggak gini dong, harusnya kamu tuh gini dong, aku tuh capek tau nggak mikirin ini. Lagi momen nangis. Gitu. Jadi aku rasa itu kali ya gitu. Pada saat itu. Dan waktu dulu akhirnya pindah itu juga salah satunya sebenarnya kalau boleh jujur, aku dulu sering bilang, ini anak-anak nanti kuliah apa segala macam, kita belum punya budget jangka panjang gitu. Itu udah hari-hari itu kan. We always think about ini. Jadi nggak ngerti lah. Jadi aku ngerti dunia seni ini dunia kita, duniamu dunia aku bilang gitu, dua-duanya. Aku paksa kamu ngantor-ngantor atau bisnis kayak bapak-bapak lain deh, apa kayak gitu lo gitu. Lu juga nggak suka, gue ngerti. Lu maksa gue juga, dia lu ngantor aja deh biar ada satu orang yang gajian gitu kan. Aku yang ini pasti nggak bisa juga gitu kan, karena kita memang sama-sama orang seni kebetulan. Kita bukan orang malas, aku bilang cuma orang seni aja. Seni itu kan ada gelombangnya, kita harus cari artnya gitu.
iya tapi bisnisku tuh musik gitu kan. Bisnisku tuh musik titik. Yang adalah dia nggak salah. Cuma waktu itu aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Terus aku yang kayak, ya bisnis musik. Ini lo pikirin. Ini 5 tahun lagi nih keluarga mau dibawa kemana? Itu aja dulu jawab. Aku bilang gitu. Nah karena dia juga masih belajar menjadi suami. Aku mungkin si perempuan, biasanya kan perempuan suka lebih gitu. Padahal sebenarnya yang perlu kita lakukan hanya tetap berpegangan tangan, berdoanya tuh harus sama-sama, memang nggak bisa nggak. Dan kitanya harus ada mundur 1 langkah sih menurut aku, karena perempuan-perempuan kayak kita tuh terlalu kuat, kuat dalam arti, oh nggak bisa, yaudah sini gue beresin, di sini gue beresin. Dan kadang-kadang laki-laki tuh pengen loh ditanyain kayak, untuk gue aja yang beresin, kamu bisa nggak? Kadang-kadang kita kan enggak, kita merasa kayak maksudnya tuh pengen bikin yaudah gue aja yang beresin supaya lo udah gak usah repot gitu kan. Tapi kadang-kadang laki kan gak suka digituin. Kayak, oh ya emang kalau lo bisa semua ya lo ngapain hidup sama gue. Kayak gitu kan. Atau dia ada daripada ribut ya udah bisa aku menengok gitu kan. Tapi sebenarnya dia mikir, oh gini sih gitu. Terus lama-lama jadi dingin hubungan suami istrinya gitu. Tapi kan akhirnya pasti semua menemukan jalan keluar ya. Masing-masing akan mencari jalan sendiri, cuma ya itulah. Jangan nyerah kalau menurut aku gitu. Dan jangan menghadirkan faktor luar. Nah jangan menyerah, jangan menghadirkan faktor luar. Karena itu nggak membantu. Betul. Masalahnya kita tuh manusia, kalau lagi jalan gitu di dalam lembah, kadang-kadang kita suka, gimana ya, suka kesel kan, kita pengennya ada di bukit lagi, gimana nih caranya gitu. Sementara kan kalau kita ada di lembah, kalau kita jalan aja tiap hari walaupun terseok-seok, panas, aus, kaki udah lecet, nanti nyampe juga kok di bukit gitu. Cuma jangan liatin orang lain, mungkin jalurnya mereka bukitnya beda, atau mereka udah pernah nih bukit yang kayak gini dulu, atau dia belum pernah kali, nanti dia ntar di depan ada bukitnya yang beda. Kita suka bandingin, jadi ya itulah akhirnya kembali lagi ke si hati yang gembira adalah obat itu. Jadi aku berpikir ketika aku mundur, kita ke Bali, mau nggak mau kan aku jadi nggak punya apa ya Asya, godaan untuk manajer nelfon, ada job ambil, ada job ambil, gitu kan? Bisa fokus ya. Fokus jagain keluarga walaupun gatal juga nih, kesel, aduh gimana nih ini soalnya. Tapi udah berdoa aja, percaya Tuhan tolong buat semua yang dibuat suamiku berhasil di tangannya gitu. Taruh dia di meeting-meeting yang tepat, jaga dia dari orang-orang yang nggak bener lah pergaulannya. Pokoknya itu yang harus kita ucapin tiap hari gitu. Kayaknya gitu sih kalau aku ngerasanya. Cuma ya sebagai perempuan akhirnya ya jadi gitu deh, modal kayak gitu. Kita yang pintar cari duit ya sebenarnya kan. Sebenarnya harus mau ngerem dikit. Tapi kenapa memutusin tinggalnya ke Bali? Karena sebenarnya awalnya Australia loh, malah anehnya. Jadi saking aku lagi dalam keadaan mendadak, kita sempat ngomong kayak waktu kita down banget, kayak kita di luar negeri aja yuk. Terus di luar negeri kita kerja apa aja kayaknya kan orang nggak perlu tahu ya. Iya kan gitu. Sempet tuh ada di momen kayak gitu. Tapi dia kayak nggak ada, ayo kita bisa gitu loh. Nah waktu itu mutusin ke Australia karena gitu juga atau karena? Karena aku mikirnya gini, ini anak-anak ini potensinya besar. Aku nggak mau hanya karena kita nggak bisa, terus udah kamu sekolah ini aja nggak apa-apa gitu. Kayak gimana sih? Bukan masalah malu, lebih ke they need to be given a chance gitu kan. Salahnya aku adalah aku nggak sabar kan. Jadi lebih ke bolak-balik ngomong bisnisku tuh musik. Jadi ya akhirnya harus mikir gitu gimana. Ya udah aku aja ada job di sini, Sof, ambil ke manajer. Tapi nanti disuruh gini, sempat nggak? Sempat sih kayaknya. Pak mau dibuka apa ini aja ya for rider ya, atau lu naik inilah motor, waktu itu belum Gojek ya, motor aja nanti di situ udah standby tim 2 gitu. Tapi capek banget kan. Sementara aku berpikir dia nggak peduli, tapi dia lagi fokus di bisnis musiknya. Yang ada adalah terima kasih loh, ini banyak banget belajar dari Mas Anang. Kalau bukan Mas Anang, nih aku kasih tahu ya teman-teman biar tahu. Kalau bukan Mas Anang tuh waktu itu kita mau nikah ngasih tahu, Pong kalau gini terus nggak bisa nikah kowe. Gak ono duite gitu. Terus diajarin gini caranya ya. Kalau bikin ya meeting sama ini gini. Kamu ngomongin poinnya ini. Oh gitu Mas. Iya. Pulang-pulang Pong gini. Apa sih maksudnya itu gini. Dah tak jabarin gini nih. Oke, dah. Karena aku yang waktu itu ya katakanlah mungkin kerjaannya lebih apa ya, nggak harus bagi-bagi sama band lah gitu ya.
Mas kamu besok ini ya pakai kemejanya ini, bajunya ini. Iki opo, baju apa ini? Mas Jogja dong kan sederhana banget kan suamiku. Terus ya apa tuh iki? Udah pokoknya udah. Lu bakal ketemu CEO-nya ini. Gak mungkin kamu datang dengan sepatu anak bandmu itu yang dari Jogja. Terus apa? Gak bisa. Kamu datang tuh udah harus dengan sebuah you put something on the table gitu. Oh ya wes gitu, pokoknya tak sisirin apa gitu loh. Terus kan gemes kalau misalnya kayak dia pulang, enggak tapi tadinya gini. Enggak, kata Mas Anang tuh gini loh, kamu harus mikir gini. Bener tuh Mas Anang, gini misalnya gitu ya. Jadi, iya Mas Anang. Jadi akhirnya waktu itu bisa kawin kan Mas Anang. Karena akhirnya diajarin sama Mas Anang untuk minta advance waktu itu untuk sebuah kontrak lah untuk nulis lagu. Nah dari situ akhirnya kita belajar. Dia belajar, aku juga belajar. Oh prinsip-prinsip hukum yang gue pelajarin dulu, gue ngerti nih maksudnya ketika diterapkan di dunia entertainment gitu kan. Nah, ya udah tapi kan capek kan dorong, padahal kadang-kadang laki-laki itu kita cuma butuh sabar aja dikit. Dia agak pelan aja gitu. Kalau perempuan kan yang gitu kan. Berarti nikah udah berapa tahun? hampir 22 ya. Iya, 21. Lebih lah. Sebelum aku mau nanya nih ya, ada buku baru nih. Aku mau nanya kok tiba-tiba udah bikin buku ketiga. Aku mau nanya gini, mungkin buat orang-orang yang nonton pengen tahu. Apa cara yang paling, kan kalau aku baru cuma 12 tahun dong, ini 2 kali lipatnya gitu. Cara terefektif apa untuk mempertahankan rumah tangga di saat dua-duanya tuh, ya pasti kan kalian dua-duanya sama-sama punya ego masing-masing gitu. Apa sih yang membuat kalian tetap enggak, kita tuh harus bertahan walaupun kadang aku tahu banget pasti itu berat gitu jalannya. Apa ya, keyakinannya apa gitu untuk sama-sama ayo nggak bisa nih, kita harus bisa bareng gitu. Kalau aku kayaknya 2 ini ya, respect and forgiveness. Taruh rasa hormat itu dan selalu siap dengan pengampunan. Nggak cuma minta maaf terus ya gue inget ya kemarin lo pernah gini. Nggak, pengampunan. Kayak ini beli bensin Bu, kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Itu sulit sekali untuk kita mulai dari nol. Nol gimana? Di sini masih ganjel gitu kan ya. Tapi ternyata setelah aku pelajari hubunganku dengan ayahku, refleksi lagi nih ya. Kenapa dia dulu sekeras itu dan hanya itu yang dia tahu. Sebenarnya lebih ke dia akhirnya membangun begitu banyak tembok di sekitarnya. Hanya karena teori-teori dia harus gini hidup tuh, harus gini hidup tuh. Sementara kita nggak boleh keras kepala sampai akhirnya lama-lama jadi keras hati. Begitu keras hati, repot deh. Kita bangun itu tembok, kita pikir kita selamat, kita safe, ya kan, aman. Sampai kita lupa membangun pintu atau jendela di situ. Dan kita terjebak di penjara yang kita buat sendiri. Mikir aja, muter aja di kepala kita. Gimana ya, ini gimana ya, kok ini gini, dulu sih gini, ini. Ujung-ujungnya biasanya jadi nyalain orang, nggak pernah mau nyalain diri sendiri. Ya dia sih dulu gini, ya dia mah enak, bapaknya kaya, dia mah gini, kalau gue kan enggak, apa-apa usaha sendiri loh, gitu. Nggak gitu loh hidup tuh. Memang setiap orang itu diberikan, apa ya, kalau kita main kartu, ya kocokannya berbeda kartunya. Masa kita mau beda. Marah kan nggak bisa lah. Mungkin tambahan satunya adalah bersyukur aja udah, apapun itu kondisinya ya. Bersyukur dalam setiap hal, cuma itu sulit sekali dilakukan, apalagi ketika kita terpuruk sekali. Jadi selain bersyukur, kayaknya bener kata orang Jawa, eling. Eling, kamu itu sekarang ada di dalam ruang dan waktu apa gitu loh. Ruang dan waktu sebagai istri baru, ya nikmatilah. Ruang dan waktu sebagai ibu muda, atau ibu yang tiba-tiba anaknya udah 5 misalnya, ya nikmatilah gitu kan, itu kan pilihan hidupmu. Nah sekarang gimana menghandle, memanage itu semua, tapi kan masalahnya bersama-sama. Ada satu orang lain tuh di situ, yaitu pasangan kita. Ya kadang-kadang kalau mau dipikir, dia juga belum tentu betah kadang-kadang kalau kita lagi ya gitu kan cuma nggak ngomong aja ya. Ngomong aja kalau laki kan mungkin ya udah gue kerjain yang lain aja. Kalau kita kan kok dia belum minta maaf sih gitu kan lebih ke kayak gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut aku jawaban untuk pertanyaanmu adalah respect and forgiveness ya. Lalu terciptalah buku-buku ini yang ternyata udah sampai 3. Dari buku pertama ke buku 3 ini nyambung atau memang dia selalu temanya berbeda-beda sesuai dengan yang dirasakan?
Sesuai yang dirasakan dan yang menjadi keresahan, ya. Oke. Sampai yang pertama itu kan tentang yang harus pertama bahagia itu ya. hati yang gembira hati adalah ya, obat, itu. tapi titik, nggak pakai embel-embel. Ini kan ada embel-embelnya nih yang ketiga. Oh, itu yang pertama kan? Yang pertama. Yang kedua itu lebih banyak tentang ya ketika aku pindah ke sini, aku jauh dari opung, aku jadi anak pertama yang selalu dititipin adik-adik. Si anak pertama yang permasalahan keluarga harus ikut terlibat, lelah, jadi anak lelah gitu. Tapi tentunya nggak dituangkan dalam aku adalah seorang anak. Enggak, jadi lebih ke refleksi cerita pendek-pendek, terus aku lihat orang lain juga kayak apa, aku ramu jadilah dia buku self improvement. Yang kedua 2019 itu buku judulnya adalah Truth, temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Sayangnya itu aku nggak bisa promo saat itu karena baru keluar 2019 akhir, kita di lockdown. Itu tentang? Itu juga sama, refleksi terhadap hidup ini gitu loh. Ketika ada keresahan yang aku rasa, kenapa ya aku harus menghadapinya seperti ini? Kenapa si ini menghadapinya boleh begini? Kenapa kalau kayak ke aku harus usahanya 10.000, orang lain usahanya cukup 1.000? Bisa gitu, kan menurut POV aku, gitu kan, point of view aku. Tapi ya nggak apa-apa, ditulis aja lalu hikmat apa, wisdom apa yang aku dapat dari episode-episode itu, ya udah aku tuangkan lah itu dalam buku. Temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Jadi wholeness. Lalu nggak bisa dipromosikan ya sudah. Nah 2024 ini akhirnya keluar ini baru ketiga. Banget berarti ya? Baru banget. Ini judulnya Hati yang Gembira adalah obat. Aku tapi belum ini sempat baca, aku pengen baca banget nih. Kemarin mau kirim kan kamu lagi kuliah. Iya, kan sekarang dong dikasih. Si paling overthinking. Nah, gue dong. Salaman dulu, salaman. Ya. Masa sih udah buat 3 buku, udah hidup di Bali masih merasa overthinking? Ya iyalah, orang tuh kayaknya semua punya potensi itu. Terlebih karena kita melewati 3,5 tahun pandemi ya guys. Ya. Jadi aku ngerasa orang yang nggak punya bakat overthinking aja overthinking loh, gara-gara pandemi. Iya kan? Susah kan waktu itu mau ngapa-ngapain, kayak yang besok pagi bangun, hilang nggak ya nih virus kan gitu. Kita bisa normal lagi nggak? Hidup gue panjang nggak ya? Gitu, lihat kiri kanan, orang kedukaan. Lihat kiri kanan pada saat itu orang berebut oksigen. Sebenarnya itu kayak perang loh kita. Ya kan? Tapi aku percaya tergantung persepsi orangnya masing-masing sih. Ada orang yang dengan pandemi itu kayak biasa-biasa aja. Ada orang yang jadi overthinking gitu kan. Tergantung situasi mereka masing-masing kan sebenarnya. Tapi kayaknya sebiasa-biasanya pun kayaknya agak susah untuk nggak biasa nggak sih, orang tetangga lo nggak biasa? Iya. Mau ngajak main juga yang sana bisa. Frekuensinya lagi low. Ayo dong main aja, jangan dipikirin. Nggak, besok aja deh. Kan kita tetap kagak ada temennya nih gitu. Bener. Nah, buku ini berarti isinya tuh apa? Tentang ini adalah dikeluarkan setelah pandemi kan berarti? Iya. Pas banget kan setelah pandemi. Jadi sebenarnya ini lebih ke observasiku juga soal ketika pandemi itu kita masing-masing punya cara ya menghadapi masalah kita masing-masing. Tetapi pada saat itu juga aku banyak melihat perceraian yang harus terjadi, pertikaian yang mestinya kecil jadi besar, perebutan gitu karena takut besok begitu membaik ekonomi dia tidak ikut membaik misalnya gitu. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan mie dulu gitu. Nah dari situ tuh aku melihat semua orang berarti pernah berada dalam sebuah lembah overthinking nih kayaknya, tapi dengan takaran masing-masing gitu loh. Nah ya udah, aku bilang judulnya si paling overthinking aja ya. Ditulis dari 2021, nggak kelar kayak ini kok kayak writer's block. Aduh ini gimana sih ya? Ini buku ini kok kayaknya baru gue dapat wisdom ini, besok ada misalnya perubahan peraturan pemerintah jadi apa gitu. Ya kan hikmatnya berubah lagi kayak ya nulis ini udah nggak valid lagi yang gue pikirin kemarin. Sekarang udah gini dunia gitu. Jadi agak susah. Sampai akhirnya penerbitku bilang gini, udah deh Mbak Sof, tulis aja dengan kerangka pemikiran bukumu yang pertama. Your first baby. Dia kan memberikan kamu semangat kan. Karena itu waktu itu anakmu pertama kali kamu merasakan jadi penulis. Lah, ya judulnya Hati yang Gembira adalah obat lagi dong. Enggak, itu judul sementara aja. Biar bisa nulis aja gitu. Nanti kita ganti. Mas Pongki, kenapa sih kamu tuh masalahnya apa? Ini loh, gini-gini, aku nggak pengen judulnya. Nggak bisa, Ma.
kamu itu berubah jadi manusia baru waktu itu. Terus kita pindah segala macam, kamu sakit, kamu dipulihkan Tuhan. Itu semuanya menjadikan Sophie Navita yang baru ini. Yang sebenarnya inilah dirimu yang sesungguhnya gitu kan. Jadi gak bisa kamu pisahin itu. Itulah moto hidupmu sebenarnya. Si paling overthinkingnya gak apa-apa taruh di bawah kecil. Jadi nanti syukur-syukur kamu terusin nih. Jadi kayak serial, kayak chicken soup. Ya, chicken soup. Gitu. Tetap chicken soup tapi kan for apa? Macam-macam. Soul apa gitu-gitu. For new moms ada, for apa-apa gitu kan. Terus aku pikir, kamu pandai ya ternyata gitu. Terus dia, skandal kamu tuh gak sabar gitu. Jadi ya si Batak ini harus belajar untuk bersabar ya kan. Ya tapi ya memang suamiku juga luar biasa ketika dia bolak-balik konsisten bilang, bisnisku musik, ya dia memang sudah membuktikannya sekarang bahwa ternyata musik itu nggak cuma manggung, tapi dia juga songwriter yang mengurus rights lagunya, dia juga ngerti digital rights-nya, dia mengerjakan producing, ya kamu ngerti lah, Mas Anang juga tahu kan, produser juga, arranger juga bisa. Apa sih? Ya itu bisnis gue ya di situ. Lu suruh kerjakan yang lain, ya bisa, tapi mungkin nggak akan optimal di sini. Selain optimal, aku pulang sebagai suami dan bapak yang bahagia gitu. Tetapi membutuhkan waktu lama untuk dia akhirnya, oh gue udah ngerti sekarang. Lu tanya lagi sama gue 5 tahun lagi keluarga ini mau dibawa kemana? Akhirnya gitu kan. Ya dia udah lebih bisa ngomong, lebih firm gitu ya. Tadinya tuh enggak, ya aku nggak suka ditanya kayak gitu mah. Lah ya gimana? Kan haduh terus tuh kalau kata orang Jawa. Jadinya ya gontok-gontokan yang udah malas berantem aja, udah deh secukupnya aja, gitu aja. Nah anak-anak ntar gimana ya, udah gitu, udah kesel karena kayak yang dari kemarin kok nggak ada penyelesaian terus gitu kan. Aku ngerasanya gitu, kamu nggak dengerin aku, kamu nggak ngerti keresahan aku juga lelah. Sementara bagi dia, ya kamu kurang sabar sama aku memang nggak bisa mengkomunikasikannya, tapi kamu harus percaya, aku bisa kok, lihat aja hari ke hari aku konsisten gitu. Jadi kayaknya itu deh ya. Tapi di buku ini sendiri memberikan solusi bahwa hati yang gembira adalah solusi kan? Hati yang gembira adalah obat. Dan solusi maksudnya untuk overthinking, anxiety gitu-gitu. Aku harus mengatakan iya, tapi tentunya teman-teman harus nyari caramu sendiri. Jadi gini, kalau dulu kan ada film The Pursuit of Happiness, ya, Will Smith nyari kebahagiaan. Aku rasa ya, kita terjebak untuk mencari, aku mau happy, aku mau bahagia. Tapi setelah aku observasi, kalimat yang penting gue happy aja dulu, itu sudah terlalu banyak menghancurkan keluarga, memisahkan pernikahan, daripada memperbaiki kualitas manusianya. Kalau menurut aku ya, maaf kalau aku salah. Yang kita tuh tidak perlu mencari kebahagiaan atau happy. Kita hanya perlu menemukan sukacita. Jadi memang walaupun di sini pakai kata-kata gembira, di bab awal tuh aku udah jelaskan, kita akur dulu ya. Gembira di sini maksudnya joy atau sukacita. Joy atau sukacita tidak bisa diambil dari kita. Kenapa? Karena aku percaya sukacita itu sudah ditanamkan Tuhan di dalam diri kita. Ketika ayah ibu kita bertemu dulu dan menjadi satu, lalu kita hadir di dalam rahim ibu kita. Perkara apapun drama keluargamu ya. Aku tahu mungkin sekarang ada yang kan, you nggak ngerti, keluarga gue kan gini gitu. Enggak. Bahwasannya diizinkan bertemu papa mama, lalu jadi kita di rahim ibu kita, itu diizinkan Tuhan. Artinya Tuhan sukacita membuat kita ada di dalam rahim ibu kita, lalu ditungguin 9 bulan, lahirnya Ashanti, bayi cantik, lahir Sophie, lahir ya siapa misalnya namamu lahir, dan aku sangat percaya Tuhan bersukacita sekali. That's why we also can feel sukacita, karena kita bikin kue aja happy nggak sih Bu? Kue loh, ini Ibu Lumiere ya kan, happy kan? Apalagi Tuhan yang bikin manusia bisa gerak, bisa mikir, bisa punya free will untuk berpikir gitu ya. Dan hebatnya lagi Tuhan ini menurut aku ya, luar biasanya ya, sungguh baik ya. Ada lagi nih, dia kan tahu ini nanti Sophie umur sekian nih bakal ngecewain orang tuanya. Umur sekian bakal berbohong yang gede banget sampai bapaknya kecewa misalnya. Umur sekian tuh dia bakal ngomong kasar, ngelawan ibunya atau bapaknya. Tuhan kan tahu. Coba ya kalau kita yang ada di posisi itu ya, pasti kita gini, ih nggak suka deh sama karakter ini, udah matiin aja, bikin yang baru. Kan gitu ya. Tuhan tuh enggak loh. Kita tuh ditungguin. Kapan kamu mau punya sikap bertobat? Sikap bertobat itu enggak
aku bertobat terus udah tomat, hari ini tobat besok kumat gitu. Enggak, sikap bertobat itu adalah gue udah tahu itu salah, gue udah tahu itu dosa. Ya udah, gue jauh-jauh aja. Karena pasti namanya manusia akan tergelincir jatuh lagi. Tapi jangan stay di situ, keluar buru-buru gitu. Jadi sebenarnya bagi aku itulah arti repentance yang sesungguhnya, metanoia itu gitu loh. Lu cuma mengubah cara pandang lu terhadap Tuhan aja. Tuhan itu bukan sesuatu yang besar banget yang lu harus takut, aku udah bikin salah, mendingan sekalian ngejauhin aja deh. Ya emang nggak tahu dia, tahu loh. Malah kalau kita menjauhi kita yang rugi. Iya. Tapi maksudnya seorang Sofina Vita bisa dengan buku-buku ini tuh pasti kan melalui perjalanan spiritual yang panjang kan, karena intinya semua tuh balik ke Tuhan lagi tadi. Itu ditemukan pada saat proses tinggal di Bali. Enggak sih, dari waktu nulis 2015 itu kan di Bali pindah kan udah 2016 pindahnya. Oh jadi dari sebelum yang sakit itu ya? Iya, itu udah menemukan itu, karena waktu itu aku sempat cerita di podcastnya Ferdi Tahir tahun lalu sama Daniel Mananta deh kalau nggak salah 2021 waktu aku didamaikan lagi oleh Tuhan ke bapakku. Yang padahal bapakku udah nggak ngobrol loh, sudah nggak bisa ngomong, udah Alzheimer, udah Parkinson, udah demensia. Parkinson. Gak happy kali dia, ya nggak ngerti dia ada yang dia keraskan gitu hatinya. Betul. Terus aku juga ikut-ikutan keras, enak aja seumur hidup aku gini gitu, ya biasa lah ya. Dan suatu hari ada yang menggerakkan aku untuk datengin dia. Aku pikir, tapi ngapain aku harus datengin dia lagi gitu? Dia juga udah nggak bisa ngomong kok gitu. Tiba-tiba pas aku datang itu saksinya cuma Mas Pongki. Karena waktu itu mama aku lagi pergi. Tiba-tiba dia ngomong. Dia bilang. Kan aku orang Batak ya. Dia bilang, sini lah Inang. Sini Inang. Kita mulai semuanya dari nol lagi. Terus aku dipeluk. Sesuatu yang aku udah tunggu-tunggu. Waktu itu aku masih 40. Selama 40 tahun hidup gue tunggu-tunggu. Gitu. Jadi disitulah terjadi penerobosan itu. Dan pulang dari situ. Gue sama Mas Pongki lihat-lihatan. Terus Mas Pongki gini, itu yang ngomong tadi siapa ya? Orang dia udah gak bisa ngomong. Ya udah, aku percaya digerakin Tuhan aja. Tapi only for that moment loh. Setelah itu nggak ngomong lagi sampai hari dia meninggal. Ya at least ada momen itu kan. Ya kan itu kan gila portal itu. Iya. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran tuh nggak berarti aku mendengar Tuhan. Nggak. Kadang-kadang tuh Tuhan ngasih tahu lewat orang, lewat pemuka agama, lewat orang yang kamu hormati. Dituakan, atau jangan-jangan kadang-kadang lagi nonton TV atau lagi nyetir tiba-tiba baca sesuatu yang kayak kok gue kayak harus balik ke bokap gue ya, kayaknya harus gitu loh. Jadi kita harus mau peka dan jangan keras kepala, karena begitu keras kepala lewat nih portalnya nih, nanti dia nggak ngomong lagi, misalnya kita yang rugi gitu. Dan bahwasannya seorang bapak-bapak Batak yang sekeras itu mau bilang, aku minta maaf ya Inang kalau aku tidak pernah bisa menyayangi kamu seperti yang kamu inginkan, gitu sedih deh ceritanya. Tapi kan sedih yang memulihkan. Jadi sedih yang kalau diingat sedih cuma lebih ke karena aku kangen papaku. Aku berpikir kenapa nggak lebih cepat Tuhan? Aku dulu bisa baikannya. Paling nggak kan dia nggak sempet sakit. Terus ya aku bisa rasain lah kayak orang-orang lain yang aku deket sama bapakku, aku ini, aku itu. Tahu nggak jawaban Tuhan buat aku luar biasa loh. Aku tahu kamu, aku yang menciptakan kamu. Kamu kalau dikasih begitu, justru kamu akan berpikir kamu tuh baikan karena kamu yang baik, kamu yang berubah sifat. No, kamu harus lihat bahwa kamu tidak ada usaha sedikit pun untuk ini, tapi dikasih. Ini murni anugerah. Dan ketika aku sadar itu, disitulah aku sadar bahwa setiap hari aku dikasih kesempatan yang baru sama Tuhan. Apapun itu, kegagalanku, kesalahanku, ketololanku gitu yang mungkin menyakiti orang atau apa, Tuhan aja mengampuni kok, asal aku mau datang lagi kepada dia dan bilang, iya maaf yang kemarin salah, harusnya aku gini ya, harusnya aku gini. Kenapa bisa begitu? Karena aku udah mengalami dia terobos tembok aku yang keras itu dan I love you so much. Nggak gini loh caranya kamu menghadapi hidup. Purpose-mu tuh masih banyak, masih banyak. Nah, salah satunya ya dengan si papaku itu. Gitu. Wow, ini berarti akan ada jilid-jilid berikutnya ya?
Iya mungkin yang nggak overthinking yang lain kali ya. Iya, maksudnya tapi kan tetap hati gembira ini kan. Tetap hati gembira. Cuma ada versi-versi yang lainnya pasti ada. Versi lain. Apakah ini udah menjadi sebuah passion untuk udah aku pengen fix aku tuh lebih seneng nulis buku gitu? Enggak, itu justru menurut aku hobi Tuhan atau cuma kayak Tuhan ngasih sisi lain dalam hidupku. Jadi sekarang ini justru lucu nih. Jadi lagi getol-getolnya nulis buku, terus tiba-tiba kemarin anakku yang ngomong gini, "Mam, Mas udah kuliah, tahun depan aku yang kuliah. What do you wanna do?" Gitu. Hah? Maksudnya? Gitu kan. Loh, Mama di rumah ya nanti sama anjing-anjing, sama MJ sama Bear gitu kan. Hah, iya juga ya. Setelah dipikir-pikir, aku masuk ke masa di mana anak-anak mulai mencoba sayapnya gitu kan. Ya, Mama balik aja lagi nge-MC. Ya Mama kan sama ini juga nge-MC. Ya tapi kan off air, Mama cari lagi TV apa yang Mama suka gitu. Mama kan dulu suka acting, balik lagi aja Mama casting lagi aja gitu. Terus aku liatin bapaknya kan, terus bapaknya gini, ya itu anaknya pinter, ya itu bener kata dia gitu. Jadi kali, bapaknya juga pengen juga kamu masuk lagi ke. Ya kali daripada sibuk gue merepet mulu di rumah ya. Sebenarnya intinya itu sih. Iya. Lu cari kesibukan deh gitu. Lu cari deh kesibukan lo, ya kan. Daripada lo di rumah pusing gue. Lu kebanyakan di rumah ntar gue pusing merepet ini apa kuping anjing groomingnya salah satu panjang dikit, ntar lu merepet apa aja direpetin ya kan mama. Jadi aku gini, oh gitu ya. Tiba-tiba dia gini, "Ma, aku dibuatin CV Mama ya, nih gimana? What do you think needs to be changed?" Gitu. Dibuatin sama anakku yang bungsu. Berarti 2 kan anak laki-laki dua-duanya ya? Dua-duanya laki-laki ya? Wow. Jadi dia bilang, kalau Mama baru tahun depan pas aku, yang bungsu ya, kalau yang gede kan udah kuliah. Kalau baru tahun depan aku berangkat kuliah terus Mama baru siap-siap, it's too late mah. Dari sekarang dong dicari-cari, jadi nanti bareng gitu. Anak siapa sih? So tau banget. Tapi anak-anak udah selesai, udah masing-masing lah gitu ya. Belajar. Udah belajar. Apa sih yang masih kurang ngerasa dalam hidup kayak aku tuh masih ada lagi yang harus aku lakuin yang belum kesampaian gitu. Secara manusia gitu ya, kepengen apa ya? Ya kepengen ini aja, kepengen manage waktu lebih bagus lagi dengan suami, pengen jadi pacar. Sama ini kan Mama Papa. Kan udah tuh kemarin ketemuan di hotel. Oh iya, gue malam-malam. Itu kan udah mengembalikan rasa-rasa. Iya, tapi kan kayak cuma ya kan itu nggak bisa sekali kan. Iya. Setelah kita bertahun-tahun jadi Mama, Papa, Bunda, manggil ayah ya. Bunda, ayah. Begitu anak-anak udah ini kan jadi kayak lihat-lihatan terus kayak piye yo. Aku berarti harus yang-yangan lagi. Tapi kok awkward gitu kan, yang-yangan karena biasa manggil Papa gitu. Jadi ya udah sekarang aku mulai kayak kalau bisa jangan manggil Mah lah, aneh ya gitu. Dan dia punya panggilan sayang juga kan buat aku. Waktu dulu, waktu masih pacaran apa, dia sih masih suka manggil. Aku yang kadang-kadang, Bapi gitu-gitu. Bapi, emang aku bapakmu gitu kan. Jadi, berarti dia juga kepengen. Ya gitu. Jadi ya udah. Nah terus tapi aku ngomong sama dia, tapi semua itu bisa kalau ada waktunya loh Pak. Kalau nggak ada waktunya itu waktu tapi gini ya. Ada waktunya itu harus di manage itu loh. Kalau kita mau healing mau apa. Tapi hidup di Bali kan healing banget setiap hari. Bener aku tuh pengen sih. Banget loh. Lah kamu dari dulu ngomongnya gitu tapi nggak pindah-pindah terus piye toh? Iya cuma aku kayak mungkin nanti saatnya. Nggak harus sekarang kan kalau kita kepingin. Iya aku pengen banget. Aku tuh jiwanya sebenarnya jiwa Bali aku tuh. Gitu ya? Sebener-benernya ya. Kamu nggak takut ada matahari? Tuntutan enggak. Oh kirain kamu yang kalau jalan Bali harus pakai payung. Kak, aku tuh orangnya cinta banget sama yang namanya alam. Dulu aku tuh karena menikah sama Mas Anang jadi perempuan banget. Emang kamu tomboy? Wah, aku tuh masa sih? Suruh dandan aja nih kayak aku tuh malas banget. Aku tuh sangat membutuhkan jasa makeup artis. Serius? Iya. Masa sih? Iya, aku tuh ya kan dilihat kayaknya kalau ya perempuan banget Bunda, ya. Capek banget. Aku selalu bilang, yang aku tuh hidup sama kamu tuh emang harus ya karena kan harus ini kan. Asal aku gak suka dandan. Aku tuh dasteran apa. Tapi Mas Ana orangnya fine banget sama itu. Tapi kan kita punya kehidupan lain yang harus tampil, harus apa ya itu yang. Iya sih memang. Dan di Bali tuh
Aku tuh bisa kita ya dasteran, gak dandan, gak mandi, aku jalan ke mall. Iya memang bisa. Nggak ada yang nanya kok. Gak ada yang lihat, gak ada yang melihat juga. Gitu. Itu biasa. Malah kalau kamu pakai gaun mungkin bingung ini mau kemana. Nggak panas tapi kan maksudnya ada orang yang memang totalitas. Aku tuh bukan orang tipe kayak gitu. Apanya totalitas? Maksudnya ada orang yang kan setiap hari tuh cantik apa-apa. Nah aku tuh jauh dari itu. Orangnya terlalu nggak mau capek. Iya. Cuek. Ayo kan di dunia entertain sebenarnya nggak boleh ya. Kita kan harus, kalau kata orang-orang kamu kan artis, harus tampil. Apalagi kalau ada yang minta foto kita lagi tapi ya dalam itu sih. kondisi yang ini. Ya. Gitu. Tapi itu sih, aku juga di Bali sebenarnya gini, karena Bali tuh membantu ya, karena orang di sana kan memang cuek, budayanya ya memang biasa aja. Asik orang biasa. Aja gitu kan kita naik motor iya. Aku kemana-mana memang naik motor kan. Iya, apalagi macet banget sekarang kan. Jadi seneng aja gitu naik motor kemana-mana, nggak masalah apa ini itu. Tapi lucunya gini, aku tuh sampai Pongki gini, ini apa mah? Ini baju Jakarta, ini masuk ke kontainer. Nanti kalau ke Jakarta keluarin. Aku juga punya baju Bali. Baju Bali. Ya kan? Iya kan baju Jakarta beda. Gak bisa pakai baju itu di Jakarta nggak dilihat orang, nggak boro-boro mau diajak meeting, kan mau cari duit sekarang saya. Terakhir, harapannya untuk anak-anak, kan anak-anak udah gede. Ada nggak sih kayak aku tuh kepengen anakku harus jadi kayak bapaknya musisi atau mamanya di dunia entertain, atau kayak aku nggak bebasin anakku mau jadi apapun? Enggak sih, aku nggak ada. Bapaknya juga. Oh, bapaknya lebih-lebih. Aku tuh masih ini loh, masih yang waktu anak-anak masih kecilan, les musik ya, les ini ya itu. Anaknya nggak mau kan, tapi aku yang dorong. Aku bilang, kamu ngomong dong, biar gak usah, ngapain nanti anaknya malah nggak mau. Kamu tuh nggak punya struktur banget ya jadi orang. Aku bilang, ya beda, anak pertama sih struktur dia anak bungsu gitu kan. Nggak apa-apa, nanti juga bisa mau kok mau gitu. Itu terbukti di anak kedua, dia ambil sendiri gitar, dia mulai main. Anak pertama enggak, harus didorong terus. Tapi kemarin lucunya lagi pulang liburan dia ngomong gini, "Mah, makasih ya dulu udah paksa aku les gitar." Kenapa? Aku sambil cuci piring tuh. You know, I think that I have this music talent, I get more friends easier katanya. Aku kalau berteman lebih gampang, aku jadi lebih lebih flow gitu. Orang-orang lebih kayak, main lagu ini dong. Akhirnya jadi ngobrol, jadi punya teman, buat kayak gitu. Karena kan dia udah tinggal di luar kota kan, udah nggak sama kita. Sekarang kuliah di UGM di Jogja. Wah, keren. Yang kecil? Yang kecil tahun depan baru akan sekolah film. Baru mau kuliah ya? Oh, yang kecil ngambil dia mau sekolah entertain, film. Yang dari kakaknya ambil dia mau jadi film director katanya. Kalau kakaknya mau jadi lawyer untuk IP. Mungkin waktu pandemi ngeliat kita ngurusin digital rights, dia pusing kali lihat bapak ibunya gimana untuk menghadirkan makanan di rumah dan bayar cicilan dengan mencari digital copyright itu semua ini. Dia ngeliat terus dia bilang, aku mau IP aja intellectual property, kayaknya seru deh mah gitu. Oke, bagus. Nice lah, jadi satu-satu beda-beda ya. Mbak, terima kasih udah datang ke podcast aku. Pokoknya sukses selalu buku-bukunya. Semoga ini bisa berguna ya buat orang-orang yang memang lagi merasakan overthinking. Aku banget nih. Aku banget deh suka overthinking, sampai ubarannya banyak. Sama lah. Thank you ya. Pokoknya sukses selalu dan pokoknya bisa menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih. Thank you. Bye. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.